Tapi kalau semangat-semangat gini terus dikasih makanan bergizi, terus basi, semangat nggak? Lemes ya? Ini jadi ada ceritanya nih. Tipes. Wah. Udah pernah tipes, Bung? Belum sih. Cobain besok. Ada cerita nih, teman-teman. Makanan bergizi gratis diduga basi dan berulat di 4 lawang. Penyelenggara jamin perbaikan. Nah, berarti problemnya MBG basi lagi. Apa yang harus dievaluasi? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini debat kandidat kita, bukan debat biasa saja. Kita ini udah masuk di episode 200.019. Oh, Banyak. artinya itu berarti ini episode ke-16 ya? Iya. Tadi 15. Tambah 2000. Belakangnya doang yang dihitung. Di sini saya tidak sendiri. Ada di samping saya ada Mas Jopre lagi. Iya, Pak. Apa kabar Mas Jo? Baik. Alhamdulillah. Dan di Iya. sebelah kanan saya ada Sebentar, apa? Anda sepertinya sedang mabuk ya? Oh, mabuk. Itu topi miring? Itu minuman. Hah? Peci miring. Oh, Peci. Peci Peci miring. miring. Ada Kang Denny Chandra. Yeay. Dan ini dia, ada di sebelah sudut merah ada Cak Lodo. Yeay. Salaman. Oke, teman-teman, kita langsung aja kembali lagi di acara Debat Kandidat. Kali ini perdebatannya bertemakan MBG basi lagi. Apa yang harus dievaluasi? Langsung saya lempar saja kepada panelis kita, Mas Jopre. Baik, terima kasih, Bung Terima kasih. Hatma. Terima kasih sama-sama. Iya, seperti kita ketahui bahwa sebenarnya tidak ada program pemerintah itu yang jelek. Pasti pemerintah seharusnya bermaksud baik bagi rakyatnya. Tapi seperti juga diduga oleh banyak pihak bahwa penyelenggaraan makan bergizi gratis, dulu namanya makan siang gratis, dulu MSG, cuma karena singkatannya itu tidak sehat, maka diganti jadi makanan bergizi gratis. Ya. Ternyata banyak kendalanya, ya. Karena untuk mengantar makanan dari satu tempat ke tempat lain pun perlu kendalaan. Iya. Oh, iya. Dan Cader dia problem cader. Pakai R, Pak, pakai R ini. Rendahlah. Kendala. Sehingga problem demi problem dihadapi oleh program pemerintah yang katanya keren banget ini. Dan pemerintah pun mengklaim sudah memberi makan bergizi gratis setidaknya dalam beberapa bulan ini kepada 2 juta siswa. Dan hari ini kita bahas karena ada berita, ya ada video yang beredar juga. Dan pemerintah pun mengakui bahwa ada makanan bergizi ini yang ternyata tidak bergizi. Bergizi. Tapi iya, MBG ini malah makanan berbelatung. MBL. Geger, MBG. Geger. 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 Band dong, band cewek itu geger. Tong Ya, ada. Tas. Bandung ya? Bandung Daerah ya? Jakarta Timur dekat Cilangkap. Iya. Ceger. Ceger. Ya itu. Kakinya ayam itu mah. Ceger. Ceker. Ah, terserah. Karena memang itu benar. Nah, sehingga debat kita kali ini adalah lagi-lagi MBG bermasalah. Lalu kalau mau dievaluasi, apanya mau dievaluasi? Mungkin Kang Denny Chandra bisa memberikan semacam argumen. Argumen. Anda ini berbicara sebenarnya bukan secara keseluruhan. Kalau dalam sebuah program ada yang namanya kesalahan-kesalahan sedikit, misalnya di bawah 2,5% gitu tuh, sebenarnya jangan sampai mengtiadakan yang namanya 97,5%-nya. Karena apa? Ini kan istilahnya ini adalah kelas klakustik ini apa? Jadi Anda mau bilang bahwa kasus ini Kasuistik. Kasuistik. Oh bukan klakustik ya? Bukan, klakustik itu Band ya? ceng ceng Deng deng rek, deng 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 redek, deng deng. ceng ceng. Pulang ke kota. Enggak dong, enggak nyanyi juga. Langsung. Bukan intro. Jadi ini kejadiannya sebenarnya adalah kejadian Musisi jalanan. Bukan. Malah ikutan. musisi TV yang mulai beraksi. Iya, ada kok musisi TV. Iya karena dulu saya kalau enak kalau di
supermarket gitu ngambil enak-enak. Oh, CCTV. Susah. Iya, susah. Nyopet. Baru nyambung saya. Jadi pada prinsipnya ini jangan sampai menyalahkan apa yang menjadi keinginan yang dibuat bahwa ini ada idealisnya ada seperti itu. Cuman yang jadi permasalahan ini kan ada sektornya kan nggak semuanya. Ada beberapa sektor yang diberikan kepada mereka yang punya hak. Nah, sebenarnya sekarang itu adalah payung hukumnya yang harus ada. Untuk mereka-mereka yang melakukan seperti misalnya dengan makanan yang basi, vendornya itu yang harusnya dihukum. Kalau enggak misalnya diganti aja langsung. Ini yang jadi permasalahan. Karena kan misalnya dengan dana yang memang minim. Kebanyakan sih bukan masalah minimnya sebenarnya. Sekarang kan udah ada dorongan dari pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten juga untuk juga membantu. Yang dikeluhkan adalah soal makanan ada belatungnya itu tadi. Ya itu. Belatungnya itu hidup. Kenapa nggak dalam bentuk digoreng? Saya bikin sakit Pak malahan Pak. Ini sebenarnya ini tidak sengaja. Kalau itu kan memang menunya dibikin karena ada yang mengatakan belatung bergizi, serangga. Iya bisa aja, tapi yang jadi permasalahan ini kan kejadiannya di Empat Lawang, bukan di Bangka. Karena kalau yang kemungkinan terjadi di Bangka Belatung kan? Belitung. Bangka Belitung. Belitung. Itu anak kecil. Berhitung. Ini satu, ini dua, Belitung. Kayak gitu. Jadi kembali lagi. Evaluasinya di mana? Ini menurut saya jangan sampai mengtiadakan yang namanya program MBZ ini. MBG Pak. Kenapa MBZ lagi? Bawa makanan bergizi Zonder Betalen. Oh iya. Zonder Betalen tambah bayar. Iya. Jadi ini sebenarnya udah digagas zaman dahulu oleh seorang almarhum yang Kiai Zainuddin MBZ. Nggak bisa. MZ dong. Pak, lontong aja. Nggak pakai B, jadi Zainuddin MG. MZ dong. MZ dong. Kalau gitu nggak pakai Z. Iya. Itu jadi pada prinsipnya saya kurang setuju kalau misalnya hanya karena kasus ini kemudian dianggap gagal. Misalnya gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya. Itu kan nggak boleh. Kok sebelah? Gimana? Pak panelis gimana itu? Saya nggak ikutan kalau susu, saya pasti jorok soalnya. Puasa. Sebelanga, bukan sebelahnya. Saya tanya sekarang. Tahu nggak belanga tuh kayak gimana? Sebelanga tuh luas. Belanga itu ya kuali. Hah? Kuali buat masak tuh. Belanga itu kota, kuali kota misalnya. Wali kota. Kalau wali tuh yang nyanyi Pak. Ya. Weli. Ah, sama aja. Nah, ini saya terpaksa ngomong nih. Iya Pak. Paksa Pak. Weli lagi. Lah ya yang mau saya. Alah, tak kira mau nyanyi Pak. Saya ini masalahnya begini ya. Kita sudah pernah membahas ini dan pernah terjadi yang ketika itu banyak yang sebenarnya memberi masukan ya, kritik masukan tentang makanan bergizi gratis. Masukan! Bahwa itu pasukan. Oh iya. Ini emaknya, ini perempuan. Ini perempuan, kalau pasukan bapaknya. Kritik yang konstruktif. Bukan masalah Pak sama Emak. Iya. Memasukkan itu. Dia bilang pasukan berarti laki-laki kalau ini masukkan kan ini untuk anak sekolah, berarti ini naksukan. Masukan. Ada masukan? Takutnya, Anda ingat dulu ketika masalah menu rame dibicarakan, tiba-tiba ada yang, loh, serangga itu juga bergizi. Oh iya. Betul. Ketua badan gizinya. Takutnya ini adalah penerjemahan yang keliru dari apa usulan-usulan itu. Jadi karena ada serangga, nah dicarilah belatung untuk menu. Ulat untuk menu. Ada uletnya. Ya, takutnya seperti itu. Kalau seperti itu kan berarti ini salah besar. Tapi kalau ini insiden atau tragedi atau kecelakaan tidak sengaja, artinya berarti bahwa itu tidak fresh, atau mungkin tidak bersih, tidak higienis. Makanya harus diperbaiki. Dan ini juga harus hati-hati. Takutnya nanti diminta memperbaiki, konteksnya apa? Nah, ini ulet kan, belatung kan? Belatung. Nggak ada, diperbaiki. Akhirnya ditingkatkan, dikasih kecoa. Gedein. Jangan dong. Kasihan anak-anak. Makanya takutnya seperti itu. Karena salah menerjemahkan. Iya, makanya menerjemahkan sebuah kebijakan itu harus benar-benar
harus diawasi benar-benar satu tujuan yang sama. Takutnya kan seperti itu. Artinya ini apakah mungkin vendor-vendor itu belum paham standar gizi? Ya toh? Saya kira bukan itu masalahnya, karena seperti kita tahu kan masalah keterbatasan dan dananya juga. Keterbatasan anggaran. Dengan anggaran yang sekian mereka berusaha sedemikian rupa untuk mewujudkan makan bergizi gratis ini, makanya akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurang teliti, sembrono memilih bahan lauk karena keterbatasan anggaran tadi, akhirnya berakibat seperti walaupun ini hanya kasus terjadi di satu tempat. Ada usulan untuk menghindari supaya tidak ada lagi yang basi, apalagi sampai keluar belatungnya itu. Bagaimana kalau makanan itu diberikan dalam bentuk tablet? Sayur asem, tabletnya hijau. Saya kira gini, kalau tablet itu kan agak repot. Iya. Makanya kan agak repot karena ini kan bisa untuk mengerjakan PR. Itu bukan yang ini, Pak. Bukan tablet ini, Pak. Menurut saya apa yang sudah usulan yang sebenarnya menurut saya kuno. Sebenarnya kan sebaiknya kalau misalnya satu semua, kalau itu kan banyak tabletnya, sayur asem lah, nasinya. Betul. Kan infus bisa semuanya. Jadi bagi infus, Pak. Kebayang nggak, Pak? Tet jam 10 waktunya makan, siap-siap semuanya goleran. Di infus. Ya. Terus kalau jam 10 ini mau ke WC, infusnya dibawa, Pak. Bu, itu kan kalau sudah semuanya bisa menerima infus, kan kita khawatir juga bahwa ada anak-anak kita yang takut dengan jarum. Iya, betul, Pak. Akhirnya malah mereka ke Sampurna, gudang garam. Bukan. Jarum itu jarang di rumah. Oh iya. Suka pergi. Jangan aneh-aneh. Iya. Ardat? Oh, udah. Wah, gitu. Lawas banget itu. Aduh. Emang masih ada itu? Enggak ada. Jadi bukan soal standar gizi ya ini ya? Iya sebenarnya ini soal ini hanya insiden kecelakaan. Jadi kasuistik. Ya itu jadi menurut saya hal ini, dan Anda harus tahu kalau misalnya buah-buahan yang masih ada belatungnya berarti itu buah-buahan segar. Oh. Itu adalah tanda-tandanya. Kalau misalnya sayuran masih ada belatungnya gitu, itu pasti yang segarnya seperti itu. Pantes tadi saya habis makan pisang tuh manis banget. Ada kelihatan. Oh, satu nih. Ya itu kayak begitu. Bapak kalau mau lihat segarnya lagi, lihat si belatungnya lagi diambil. Kalau belatungnya ada belatungan, berarti itu lebih segar lagi. Karena di antara belatung ada belatungnya. Itu. Belatungnya berarti seger. Seger berarti kan berarti sehat. Ini saya jijik sendiri loh ini. Kalau pengen lebih seger lagi, Pak. Jadi kalau menurut saya ini pada akhirnya nanti, kalau menurut saya ini pandangan saya jauh ke beyond aja ya. Maksudnya kita visinya ke depan ya. Kalau misinya ke depan juga. Misi. Gitu. Bukan ke depan juga. Misi. Saya nggak setuju nih. Apa tuh? Biasanya orang misi itu malah bukan ke depan. Visi misi? Ke belakang ya? Ya, misi. Pak, mohon izin saya mau ke belakang. Permisi. Oh iya, silakan. Ini misi mau ke belakang. Bukan ke depan. Visi. Berarti visi. Visi ke depan. Visi. Misi ke belakang. Visi ke depan, permisi jadi ke belakang dulu. Visi pun sebenarnya bukan ke depan, karena visi itu ditempatkannya di belakang. Contohnya. Karena yang di depannya visi. Visi itu di belakang. Tapi tidak semua, walaupun sama-sama di belakang, belum tentu depannya Vini. Bisa jadi. Bisa saja tele. Televisi. Bener bisa juga sih. Ya. Iya. Ini mau dilanjutin apa kagak ini? Iya. Jadi kan saya berpikir begini, suatu saat mungkin pemikiran saya ke depan, akhirnya semuanya ini akan ditangani oleh yang namanya TNI. Dalam kondisi seperti apapun, yang bisa melaksanakan yang seperti ini dengan kondisi misalnya keuangan yang ada seperti itu, dan yang siap untuk melakukan yang seperti itu karena mereka tuh udah siap. Kayak bikin makanan untuk berapa ribu orang misalnya seperti itu, TNI itu sangat siap untuk melakukan itu. Nah, kemungkinan kalau menurut saya pada akhirnya nanti akan ditangani oleh TNI. Waduh. Itu pikiran saya ya. Iya. Tapi kalau di awal uji coba kan banyak di TNI yang terlibat juga. Ya mumpung sekarang juga nggak ada perang, jadi sementara bapak-bapak itu dalam kondisi siap tempur.
Dan memang masuk akal karena urusan bangsa ini adalah urusan untuk semuanya. Betul. Tapi harapannya adalah karena kita konteks debat kali ini adalah soal MBG. kualitas makanan MBG. Ya itu. Jadi kembali lagi namanya juga bergizi. Jadi kualitas itu harus jadi nomor 1 diutamakan. Iya, selain bergizi juga jangan sampai bergigi. Wah, lagi makan ada giginya. Iya betul. Iya. Wah, pas kita makan ada Nagita. Bukan gigi itu. Karena gitu. Dengar kan tadi ada gigi ayam. Ayam ada giginya. Nggak ada. Ayam itu biji, ya. Biji ayam. Biji mata. Baiklah, kalau seperti itu daripada ini debatnya semakin mengerucut dan semakin menarik. Bertemu lagi di segmen selanjutnya. Oh. Ini debat kandidat kita, bukan debat biasa saja. Oke, pengelola nih Pak untuk Bapak-bapak, Cak Lontong dan Kang Denny, pengelolaan MBG gratis di saat bulan Ramadan bagaimana cara mengaturnya? Efisiensinya bagaimana menurut kedua? MBG. Ya kan kalau MBG. bulan Ramadan kita mengharap nih anak-anak sekolah yang muslim kan menunaikan ibadah puasa. Iya, otomatis Jadi yang- makan siangnya juga nggak ada kan. Iya. Nggak ada. Nah bahkan disampaikan kepala Pundak. BGN, BGN itu apa? Badan Gizi bagian Nasional. kepala. Bukan. Badan Gizi. Bagian BGN. Badan Gizi Nasional. Gizi. Ini repot nih, kepala tapi badan gizi nasional. Katanya kepala, kok badan? Di antara badan itu ada kepala. Saya tahu tuh rapatnya. Rapatnya saya tahu untuk menentukan nomenklatur itu saya tahu rapatnya. Tadi kan namanya itu bukan cuma badan, tapi badan kan kepala, pundak, lutut kaki. Banyak gitu. Banyak kan. Jadi di samping kepala BGN menyampaikan mekanisme MBG makan bergizi gratis ini saat Ramadan akan diubah bisa dibawa pulang. Pertanyaannya, kalau MBG makan bergizi gratis bisa dibawa pulang, pertanyaannya emang bisa? Bisa. Padahal sudah disampaikan makan bergizi gratis bisa dibawa pulang. Emang bisa? Kan bisa. Bisa. Ini gak ada pertanyaan lagi, itu udah selesai. Titik. Makan bergizi gratis bisa dibawa pulang. Titik. Loh, nggak Emosi bisa. saya. Lah kalau muridnya namanya Budi, masa makanannya dibawa titik? Lah Budi bawa apa? Titik tanda titik berhenti Pak. Titik nggak ada ya? Nggak ada. Ini kan coba Dibawa titik. coba Lah belajar. Budi makan apa kalau makannya dibawa titik? Bahasa Dia minta sama Iwan. Lah Iwan juga nggak dapat dibawa titik semua. Bahasa Indonesianya, pergunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh perlu karena komunikasi. Kenapa dipelajari yang namanya komunikasi? Ini banyak Penting. kesalahan yang seperti Penting, kayak gini. penting. Jadi pergunakanlah bahasa Indonesia yang benul. Benar dan betul. Selagi Itu puasa. Ya benar Selagi- dan betul ya disebut benar dan betul, jangan disingkat jadi benul, malah salah. Iya. benul itu benar dan betul. Nggak ada, singkatannya nggak ada. Nggak perlu Di kamus disingkat. nggak ada, Pak. Makan bergizi gratis di saat puasa. Ini pertanyaannya host itu. Iya. Jadi pada prinsipnya menurut saya begini ya. Kalau anak-anak itu membawa sekarang ininya dibagikan pada siang hari. Jam 11 misalnya Jam dibagi. 11. Sementara buka puasanya mereka nanti jam Jam 6. 6. Dibawa. Sayur asem. Basi. Enggak, sayur asem-asem dong. Masa sayur asem Kalau basi? sampai jam 6, Iya, Pak. dibesokin. Iya. Belum tentu kalau sayur itu belum tentu. Kalau udah satu harian 24 jam terkena udara itu memungkinkan. Tetapi paling enggak anak-anak tuh kan nggak mau diiming-iming karena dia kan belum siap nih. Makanya si anak-anak tuh berusaha untuk menghindari hal-hal godaan. Ya. Itu kan Tiba-tiba dia membawa tuh dibagi. iya. Gimana coba kalau sebelum dia pas pulang ke rumah tuh Bawa udah nih. dicicipin dulu gitu. Basi nggak nih? Gitu ya Pak. Itu kan jadi permasalahan. Anak itu. Itu jadi problema kalau yang menerima anak-anak kan ada kemungkinan seperti itu. Tidak mendidik menurut Dikira saya. malah, oh berarti kita boleh buka duluan. Karena udah dibagi makanannya. Apalagi kalau yang di daerah Pak, jauh sekolahnya Pak. Ini daerah mana ini? Daerah Dari mana? mana? Dari mana? Dari mana Pak? Daerah Tebet deket. Daerah Tebet. Pelosok Pak. Oh, pelosok. Halim berarti Halim. Jauh Pak ini dari Ya memang sekolahnya Sulawesi. aja jauh dari rumah ya kan. Pasti lapar di jalan Nah Pak. itu. Ini kasus berikutnya. Kalau tadi di Empat Lawang ya. Ya. Ini di nggak jauh dari Jakarta Barat, yaitu di Jawa Timur.
Jaktim itu Pak. Kalau di Jakarta Barat Jatim Pak. Jakarta Timur disingkat Jaktim pakai K. Jaktim. Kalau Jawa Timur disingkat Jatim Timur. Berarti Madura dong. Jawa Jatim. Jadi di Jawa Timur itu ditemukan ada makanan yaitu berupa buah dan sayur itu nggak segar. Nggak layak makan lah Pak ya. Iya. Ombudsman Jatim ini yang menemukannya. Iya. Om siapa? Ombuds. Nggak kenal saya. Om siapa ini? Oh, Ombudsman. Iya. Temukan sayur mayur tak layak makan di MBG SMP Surabaya. Di Surabaya Pak. Penemuannya. Itu artinya ada buah-buahan yang layu sebelum berkembang. Ada sayuran yang lepek. mungkin dia beli. Ini kan belinya tuh mereka pada waktu biasanya jam 3 jam 4. Tapi indikasi tidak segar itu apa ini? Harus jelas loh. Kalau misalnya kangkung yang sudah ditumis ya memang dia letoy, nggak seger. Kalau seger berarti nggak dimasak, dipotong. Ini sayuran itu mungkin berupa timun. Dia udah nggak begini lagi, dia begini. Letoy Pak. Sayur oyong juga. Nggak, kalau itu mohon maaf itu bukan tidak segar sebutannya. Iya. Loyo. Maksudnya tidak layak untuk dimakan. Ini kembali gitu, Pak. sama seperti kasus tadi ya, ini soal vendor mungkin yang nggak teliti atau ya juru masak atau yang belanja dan sebagainya. Jadi ini belum tentu kesalahan dari program ini, tapi bisa jadi ini karena memang masih dalam tahap belajar Pak ya, masih dalam tahap tapi uji coba. Apapun itu uji coba, belajar itu mungkin toleransinya pada misalnya ini enak atau tidak enak. Itu bisa dievaluasi. Bukan Bumbunya, kualitas. Bukan masalah aman atau tidak aman, higienis atau tidak higienis, nggak boleh. Harusnya walaupun ini tahap awal uji coba harus tetap higienis, harus tetap bagus dan bergizi. Walaupun mungkin secara rasa mungkin ini kurang ini. Gara-gara sayurannya Itu Pak, selera. gara-gara sayurannya kurang mateng, ini murid-murid jadi telat mengerjakan PR. Kok bisa? Kan makan, hai, 2 jam, Karena ngabisin Alot. betul. Pak, sayurnya. Alot-alot asal kelakot. Alon. Itu maka ada menu baru yaitu di kalangan siswa tuh ngetop dengan nama daging hai. Kan ada puyung hai, somai ini hai. Itu begitu daging digigit, alot hai. Oh, iya. Karena alot. Iya. Saya pikir ini persoalan sebenarnya bisa ditanggulangi sebenarnya. Karena ini di Surabaya bukan Tanggulangin. Kalau Tanggulangin Sidoarjo. Itu bagus loh itu. Tanggulangi nggak pakai N. Oh, berarti Sidoarjo. Nggak gitu konsepnya. Tanggulangi. Karena biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang vendor, kalau misalnya ini idealnya, mereka kan harus punya gudang yang bisa memberikan yang namanya menyimpan si sayuran atau daging itu dalam waktu 1 minggu tetap segar. Itu kan dibutuhkan yang namanya cartridge. Apa tuh? Storage. Ya, itu. Itu buat ngeprint. Iya, itu. Storage. Di sana di mana dia bisa menyimpan sehingga ketika disuguhkan kepada si anak-anak, dia tetap segar. Tetapi kan sekarang dia harus beli pagi-pagi, belinya jam 3, belum tentu yang dijual oleh orang-orang itu juga segar. Karena dia udah beberapa hari yang lalu gitu. Dia kan nggak bisa milih-milih. Misalnya ketahuan lah misalnya Mak, ini semangka misalnya ambil. Dia semangkanya, ini bagus nih gitu. Semangka tanpa biji. Pas dilihat penjualnya ada bijinya. Iya, Penjualnya Pak. Iya. maksudnya semangka tanpa biji itu semangka betina. Bukan. Seedless itu memang tidak ada bijinya. Yang jadi masalah kan begitu dipotong ternyata pucat pasi. Karena kan kita nggak tahu, ya pucat kan, nggak Pucat merah. pasi. Pucat nggak merah. Biasanya kan pink warnanya tuh kan. Semangka ya, Ya. mungkin kemerah-merahan. Ya, itu kan karena Kayak gini tapi agak muda dikit gitu. Ya kayak kira-kira pink gitu. 2 tahun. Bukan, ini jadi kakak adik jatuhnya. Nggak ada dong, Pak. Jadi soal kualitas bahan baku. Oke. Jadi kalau misalnya mau kualitas untuk yang bergizi sendiri, menurut saya memang membutuhkan satu hal yang mahal. Misalnya dari beras saja, jangan pakai nasi biasa, harusnya Pakainya? pakai basmati. Basmati itu yang namanya kadar gulanya sangat sedikit. Basmati. Tapi kan Basmati. kira-kira Beras Jepang itu, beras Jepang ada Bukan India istilahnya. itu India. Ada istilahnya beras Jepang ada juga. Ada juga, ada. Tapi impornya dari India. ini Yang jadi ya nggak mungkin juga makan bergizi pakai
pakai itu Pak, anggarannya Kalau nggak misalnya cukup. kita ada untuk anak-anak itu kita jangan coba-coba, jangan macem-macem. Itu kapak aja buat anak, jangan coba-coba. Bu Joko. Bapak mau iklan Tapi saya tahu kalau itu. saya supaya ini efisien, digunakanlah sumber-sumber makanan, bahan makanan yang organik. Oh. Tapi Lebih mahal supaya iya memang lebih mahal. Tuh, Tapi kan? kalau sama transportasinya digabung itu menjadi lebih murah. Jadi bukan pakai bahan yang organik tapi yang organda. Malah. Jadi Itu organisasi angkutan darat. sekalian angkutannya. Oh iya. Lebih murah. Tapi jatuhnya. kalau menurut Bapak di saat bulan puasa menu MBG itu telur rebus hingga kolak. Cocok nggak itu? Kalau itu tadi disambung, itu Telur organik rebus. menjadi organda. Kalau ditambah dengan telur rebus itu menjadi orgasme. Puas dong Pak. Puas. Ya maksudnya senang anak-anak itu. Ini oke lah kalau menu itu pilihannya, pilihan sesuai dengan mungkin daerah masing-masing. Tapi kalau diganti kolak dan telur itu tadi, saya khawatirnya kan ini dibawa pulang. Nah. Dibagikan jam 11 Iya, itu pagi, tadi. dibawa pulang. Santen. Terima masih berupa telur, pulang ke rumah ayam sudah netes. Bisa jadi. Kan dia nggak ramin. Emang si Anfir diramin. Nggak cocok lah kalau misalnya itu mengambil yang misalnya tajil yang dibawa. Misalnya sekarang nggak semua orang kan biayanya pasti lebih mahal lagi karena butuh transportasi. Misalnya. Ditunggu. Dapat. Misalnya transportasi seperti misalnya sekarang anak-anak mendapatkan yang namanya bubur sumsel misalnya. Hei, Itu kan jauh. sumsum. Ya Sumatera berarti kan. Bukan singkatan. Bukan Bukan singkatan. Itu Sumsel kan jadi- Sumatera Selatan, Sumsum Sumatera Iya. Sumatera. Bukan kan bisa Sumatera Sumawesi. Jadi menu puasa itu kabarnya itu selain telur itu juga ada kolak. Ini Kolak, ponakan saya yang Kristen gimana ya? Nah. Oh iya itu makanya kalau mereka tetap aja bisa menikmati. Yang tetap boleh dimakan kolak. Emang orang Kristen nggak boleh makan kolak? Boleh. Boleh dimakan di kelas juga? Boleh. Boleh. Kan laparnya beda-beda toh? Iya. Kan yang puasa nggak ada berpuasa, tidak itu loh, Pak. Yang nggak berpuasa kan tetap boleh makan, tapi seyogyanya tidak mengganggu yang berpuasa. Misalnya kalau makan kolak ya gini. Ya emang Jangan sampai gimana? makan kolak di Oh itu ganggu. Iya itu ganggu. itu ganggu. Satu hal orang nggak pada tahu kalau Iya. orang kenapa kalau misalnya berbuka salah satunya makan kolak karena hanya orang-orang pintar yang makan kolak itu. Oh. Orang pintar minum kolak angin. Tolak. Oke. Mantap. Tapi untuk closing statement dari Iya. Bapak panelis. Oh iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, program makan bergizi gratis itu secara substansi ada baiknya buat anak-anak. Ya siapa yang nggak mau anaknya dikasih makan. Dikasih makan. Hanya saja seperti diperkirakan bahwa memang masih banyak sekali PR. Terutama bagi vendor-vendor, PR-nya adalah menyediakan bahan baku yang berkualitas. Fresh. Ya. Oleh karena itu jangan banyak-banyak ambil untung, tapi nanti anak-anak jadi buntung. Tuh. Nah ini saya boleh closing statement. Boleh. Jadi dengan berkaitan dengan MBG ini kita mengkritik, memberi masukan karena pada prinsipnya kita setuju, Yeah. tidak masalah, tapi harus benar-benar sesuai dengan yang menjadi tujuan adanya makanan bergizi gratis. Makanya yang walaupun budgetnya minim, ini kita harapkan vendor ini harus pandai-pandai. Jadi jangan sampai Pandai-pandai dong. vendor ini karena keterbatasan budget jadi fandir. Pandir, ya. Tidak pandai tapi fandir. Yang jadi korban, Pakai fun. Afak. Korban. akhirnya yang jadi korban adalah anak-anak kita yang harusnya mendapatkan makanan yang layak, bergizi, supaya mereka menjadi semakin sehat dan semakin pintar, justru malah akan sakit dan keracunan. Itu yang Iya. kita hindari. Iya. Vendor jangan Fandir. fandir, tapi harus tetap pandai. Iya. Dari ya Kang? Salah satunya yang saya ingatkan adalah sebenarnya ini masih membutuhkan yang namanya evaluasi. Keadilan itu tidak. Bukan. Ini evaluasi. Di mana Eva? Coba hindari kata-kata itu, hindari. Iya. Hindari, Pak. Koreksi, Pak. Hindari, Pak. Ini masalahnya kan Eva tuh Koreksi aja. koreksi. Iya. Maksudnya Perbaikan. Eva sebagai seorang ibu, ketika dia punya anak, lu tuh harus punya ASI. Eva, lu ASI
gitu. Dia gitu kalau dilarang jorok. Lo asik kan nggak jorok. Oh iya. Jadi pada prinsipnya kita harus ada pemetaan sama yang namanya ya bukan koreksi lah. Sebagai harus ada pemetaan terlebih dahulu. Tidak semuanya keadilan itu semua orang mendapatkan sebenarnya. Yang rata. Karena harus yang baik itu ada sama seperti kita punya anak 3 misalnya. Kita nggak mungkin adil. Saya 2 nak. Kok 3 gimana? Saya 2 nak. Satu saya. Hah? 1, 2. Saya jadi bikin lagi 5 nih. kan jadi 5. 2, 1 jadi. Oh iya benar 5 Kenapa juga ya. dijumlahkan anak masing-masing? Iya. Pada prinsipnya saya ngelihat keadilan yang tidak seperti itu. Karena sama di keluarga juga kita kadang-kadang tidak berlaku adil. Tetapi keadilan adalah bagaimana kita memenuhi bahwa ini ada dana yang besar, tetapi bermanfaat untuk mereka. Itu jauh lebih penting. Karena ada beberapa daerah-daerah yang tidak memerlukan itu, misalnya dialirkan dananya untuk hal-hal yang lebih meningkatkan kualitas si anak-anak itu ke depan. Seperti di Papua ya? Ya seperti Papua dan lain-lainnya. Saya yakin kalau misalnya ada pemetaan terlebih dahulu, kita melihat secara jujur, bukannya kita ngambil di blast aja kayak gitu. Enggak. Ketika kita nge-blast chat aja itu semuanya, belum tentu mereka bisa menerima. Ini apaan sih gitu? Enggak, mohon maaf, ini closing statement. Gara-gara statement Anda caranya closing ini. Oh, panjang banget. Panjang ya saya? Oke, kalau begitu saya cuma singkat aja. Nah, ini. MBG itu perlu. Iya. Udah nih. Baik, kalau closing statement dari saya itu saya ngutip dari Mas Jopre tadi ya. Vendor MBG jangan ngambil banyak untung sampai menyebabkan anak-anak Indonesia itu buntung. Agus dong. Bukan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Debat Kandidat.